warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa bertemu kembali walaupun dengan belajar daring, dan hari ini juga Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran di kelas 4 ya. Nah, untuk pertemuan kedua hari ini Ustazah akan membahas yaitu tentang sudut. Sebelumnya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiapkan buku matematikanya atau buku temanya, karena buku matematika atau materi matematika itu masih bergabung dengan buku tema kalian ya. Kita awali dahulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menyampaikan materi selanjutnya yang minggu kemarin sudah Ustazah sampaikan lewat Zoom ya. Nah, sekarang Ustazah mau melanjutkan materinya yaitu dengan melalui video ini. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 78. Nah, sebelum ke materi, Ustazah akan membacakan dulu kompetensi dasar untuk materi hari ini. Yang pertama, setelah kalian nanti dapat mengerti apa sih sudut itu, nah Ustazah harapkan kalian dapat menjelaskan dan menentukan sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang kedua, mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Nah, di sini insya Allah ukrawi yang kita pelajari dalam sudut ini adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, maksud dari kandungan surah ini adalah gerakan rukuk dan sujud adalah gerakan di dalam sholat yang membentuk sudut tertentu. Gambaran rukuk dan sujud adalah sebagai berikut ya. Jadi ketika kita ruku dan ketika kita sujud, Masya Allah ya, badan kita itu membentuk sebuah sudut. Nah, sudut apa yang akan kita bentuk ketika kita mengerjakan sholat, yaitu pada gerakan ruku dan sujud? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, gerakan sholat sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jika gerakan sholat kita benar, maka besar sudutnya juga benar. Contoh, pada saat rukuk, posisi punggung harus 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, jika gerakan sholat kita benar, maka akan memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Masya Allah ya, ini adalah satu manfaat ketika kita sholat ya. Ketika kita melaksanakan sholat dengan gerakan yang benar, nah kesehatan tubuh kita akan terjaga ya pastinya ya. Oke, sekarang sudah siap ya untuk belajar. Nah, sudah dibuka bukunya di halaman 78. Yang pertama di sini Ustazah akan menjelaskan yaitu tentang sudut. Apa sih sudut itu? Nah, mungkin di kelas 3 kemarin kalian sudah dapat materi sudut ya. Nah, di sini di kelas 4 kita akan memperdalam lagi ya tentang sudut-sudut apa saja yang akan kita pelajarin dan bagaimana nanti kita akan menentukan besar sudut. Oke, nah sekarang sudut adalah wilayah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik sudut. Sedangkan dua buah garis tersebut dinamakan kaki sudut. Nah, di sini garis AB, contohnya ya, garis AB atau BA dan garis BC ini akan membentuk sebuah sudut. Ya, garis AB itu disebut dengan kaki sudutnya, garis BC itu juga disebut kaki sudutnya. Jadi, titik sudutnya di mana? Yaitu di titik B.
Jadi gambar ini bisa kita tulis sudut ABC atau disebut juga dengan sudut B ya, karena titik sudutnya di B ya. Paham ya? Oke, nah sekarang jenis-jenis sudut. Oke. Yang kita pelajarin di sini insya Allah ada 3 jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Kaki-kaki sudutnya saling tegak lurus. Kalian bisa lihat di sini contoh sudut siku-siku ya, yang saling tegak lurus dan besar sudutnya itu 90 derajat ya. Oke. Yang kedua yaitu sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh sudut lancip adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya ada besar sudutnya 18 derajat, 45 derajat, 33 derajat ya. Nah, pokoknya intinya sudut yang kurang dari 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip ya, meskipun pakai bilangan desimal ya. Di sini ada contoh 22,5 derajat. Karena sudutnya kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut lancip. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Contoh sudut tumpul sebagai berikut. Di sini ada besar sudut 93 derajat, ada 110 derajat, besar sudut 135 derajat, dan ada besar sudut 157 derajat. Ya, jadi semua gambar di bawah ini merupakan besar atau merupakan contoh sudut tumpul karena besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Paham ya? Kita sudah mengenal 3 macam sudut. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur sudut? Nah, di sini besar sudut diukur dengan menggunakan alat yang disebut busur derajat. Nah, seperti ini ya. Pasti kalian sudah sering melihatnya. Nah, lambang sudut itu seperti tanda lebih besar, tanda lebih kecil ya. Nih, dan satuannya adalah derajat. Biasanya satuannya ini ditulis di atas bilangan besar sudut tersebut ya. Nah, sekarang bagian-bagian dari busur derajat. Nah, busur derajat di sini ada bagian-bagiannya. Ada pusat sudut ya, yang nanti ketika kita akan menggambar sebuah sudut atau mengukur sebuah sudut, kita paskan di pusat sudut terlebih dahulu. Ada alas busur, ada skala 0 derajat sampai 180 derajat, dan ada tepi sudutnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur sudut dengan gambar yang sudah disediakan? Nah, sekarang simak video berikut. Langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, langkah yang pertama yaitu letakkan titik sudut pusat tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Yang ketiga atau langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut yang lain. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Ya, kalian bisa lihat di halaman 79 cara mengukur besar sudut. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan
video dari Ustazah, yaitu tentang mengukur besar sudut. Itu tadi ya, cara mengukur besar sudut sebuah gambar ya. Cara mengukurnya dengan menggunakan alat, yaitu apa? Ya, busur derajat ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Nah, sekarang kita sudah di akhir pertemuan. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan lagi di pengukuran sudut atau menghitung besar sudut ya. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita belum bertatap muka. Terus doakan ya, atau selalu mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Nah, sebelum kita akhirin pembelajaran hari ini, kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja berpesan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M ya. Oke. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman kita ya. Jangan lupa sholatnya, ngajinya, tilawahnya selalu dikerjakan ya. Saja mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Insyaallah kita bertemu minggu depan dengan video yang lainnya. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.